Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 10 dengan judul Divorce. Akan ada pertemuan dengan calon investor malam ini. Sesungguhnya, Abiasa tak suka jika pertemuan dilakukan di luar gedung perkantoran. Tapi sadar pria itu yang berada di posisi butuh, jadi dia hanya bisa manut kemana Jemima mengatur ruang pertemuan. Wanita itu juga sudah mencari tahu dulu tentang calon investor sebelum menyiapkan tempat pertemuan, seperti asal, sifat, dan kesukaan. Karenanya malam ini, Jemima mengatur tempat pertemuan di lounge eksekutif, Lavender Beach, sebuah klub malam yang berada di sekitaran Anyer. Selain menyukai pantai, calon investor yang sebenarnya dari usia lebih cocok menghabiskan waktu di tempat ibadah ini juga menyukai wanita dan minuman. Namun jika itu Abiasa, tidak ada transaksi menggunakan wanita. Pria itu berbeda dengan Bara yang akan melakukan apapun, bahkan meski harus membeli gadis perawan sekalipun, untuk mendapatkan hati calon investor atau perwakilan sebuah perusahaan yang akan membuat proyek besar. Sudah Jemima katakan, bukan? Abiasa adalah orang yang bersih, walau mulutnya seperti kebun cabai pedas. Jadi, meski menjamu tamu dengan minuman beralkohol sekalipun, Abiasa tak akan menyentuh cairan memabukkan itu, apalagi wanita. Jadi untuk malam ini, karena Jemima terpaksa menyiapkan tempat sesuai dengan kriteria si calon investor, wanita itu tak bisa pergi berdua saja dengan Abiasa. Karena dia juga tak minum dan tak lucu jika ditawari, keduanya menolak. Maka tugas Jemima selain menyiapkan segala tetek bengek persiapan untuk bertemu calon investor, ia juga harus mencari orang ketiga yang terbiasa minum dan pandai bicara. Biasanya orang-orang seperti itu bisa ia temui dengan mudah di divisi pemasaran. Sudah ada orangnya, tapi ia harus menunggu sampai pria itu mendapatkan izin dari orang rumah. Baba Mima. Menanti di ruang kerja manajer yang masih bekerja di pukul 5 sore, Jemima menoleh ke arah pria yang baru masuk. Namanya Edzar, pria berusia 28 tahun yang merupakan asisten manajer pemasaran yang sering ikut dalam pertemuan dengan calon investor. Sebenarnya, Edzar ini merupakan cadangan. Tapi karena yang biasa ikut sedang cuti kerja, jadi Jemima lebih memilih Edzar dibandingkan cadangan lainnya yang jika menemani malah tak bisa mengontrol halusinasi. Maksudnya adalah mabuk duluan sebelum calon investor menandatangani surat perjanjian investasi. Bisa Mbak, tapi sampai jam 10 malam aja, gimana Mbak? Duh, Mima langsung memberengut. 2 jam doang? Istriku agak sewotan selama hamil ini Mbak. Kalau Bapak aja gimana? Manajer yang sejak tadi menyimak lalu memberi usulan. Menoleh pada pria berperut buncit itu, Mima lalu meringis. Bapak seteguk aja udah sampai nirwana. Lalu pria usia 40 tahun itu tergelak. Coba terus tanyain Ed, kuat dia kalau minum? Enggak, Mima menggeleng tegas. Udah pernah diajak, tapi tuh anak malah ngangong-ngangong aja. Kalem dia bos. Jawab Edzar yang kemudian mengedikan bahu pelan. Gini aja deh, boleh telat tapi nanti aku dianterin pulang ya Mbak. Biar nggak dikira bohong aku. Kalau yang lalu aku pulangnya naik taksi, perang sama istri aku Mbak. Dibilangnya bohong. Ya udah nanti aku antar, jawab Jemima pada pria yang berprofesi sama sepertinya yaitu asisten. Namun yang membedakan mereka adalah Edzar asisten manajer, sementara Jemima adalah asisten pribadi Abiasa. Bukan asisten direktur, tapi asisten pribadi Abiasa. Nant? Ya jangan Mbak Mima. Itu sih namanya mau merusak rumah tanggaku Mbak. Sama Pak Yasa juga. Jemima langsung melotot. Yang benar saja minta diantar sitiran. Wong Jemima saja pulang sendiri kok. Cari mati ya ini orang, katanya kemudian. Mbak ini aku pamitan buat minum-minum demi perusahaan. Terus pulangnya diantar perempuan. Mbak mau aku digorok istriku. Manajer lalu tertawa dan Mima mengerutkan hidung ngeri. Belum apa-apa dia sudah membayangkan bagaimana jika ia dituding sebagai pelakor. Pak Syam nanti yang... Sebentar, Jemima memikirkan jawabannya ulang. Kalau Edzar diantar oleh Pak Syam, lalu dia yang akan antarkan Abiasa pulang, begitu? Dia malas memperpanjang waktu pertemuannya dengan sitiran itu. Mana jarak dari Lavender Beach ke penthouse milik Abiasa cukup jauh pula. Belum lagi setelah itu ia harus pulang ke kos-kosannya. Duh, ini sih trik sukses untuk membuat Jemima lembur di jalan. Boleh Pak Syam, Mbak. Asal jangan taksi aja. Istriku tuh ya, orangnya nggak percayaan. Nanti kalau diantar selain orang kantor dia pasti tahu. Segala name tag aja ditanyain, Mbak.
Jemima lalu berdiri dengan dengkusan sebal. Makanya kalau udah nikah nggak usah kawin sama yang lain. Iya, istri kamu jadi curigaan gitu kan? Pak manajer ikut menambahi ucapan Mima yang kemudian berpamitan keluar. Di Lavender Beach ya, Ed. Jangan sampai telat. Langsung keluar dengan perasaan sebal karena sudah pasti ia akan pulang bersama dengan Abiasa nanti malam. Terlebih dia yang akan mengantarkan pria itu. Jemima kembali ke ruangannya, namun sempat menoleh ke arah meja kerja Diva yang kosong. Sejak diamuk beberapa waktu lalu, Diva jadi sering bolos bahkan tanpa izin pada Abiasa langsung. Masuk ke dalam, melihat ternyata Abiasa tak sendiri. Wanita itu langsung duduk di kursinya sambil melihat Fatma yang baru saja mengantar dokumen yang Abiasa minta. Saya nggak mau IO-nya yang tahun lalu ya. Kacau! Enggak, Pak. Ini rekomen sih, katanya yang terbaik. Kalau sebelumnya kan Bu Hilda yang handle, jadi setengah biaya saja sudah dia pakai sendiri. Makanya pakai EO abal-abal. Nggak usah bergosip dengan saya. Fatma selaku HR Generalis dari divisi HRD terkekeh geli. Ngasih tahu, Pak. Lalu melirik Jemima yang mengulum bibir, menahan diri agar tak tertawa. Ya udah deal ya, Pak. Nanti untuk rencana kegiatan dan biaya semuanya kami evaluasi lagi sama tim. Kalau udah siap semua tinggal dirapatin. Mengembalikan dokumen perencanaan acara outing bulan depan, Abiasa yang hanya berdeham lalu membuka lembar kerja yang lain. Fatma segera undur diri namun bukan dari ruangan Abiasa melainkan hampiri Jemima. Besok malam minggu harus jadi ya. Ia berbisik agar Abiasa yang tak ia ketahui tengah melirik interaksinya dengan Jemima mendengar obrolan mereka. Jadi, gue nginep sekalian tempat dia, tapi besok temenin gue belanja. Jemima sudah katakan soal kabar pengunduran dirinya, juga alasan mengapa ia harus keluar. Lalu untuk pesta perpisahan karena setelah kembali ke kampung halaman, entah kapan lagi, ia bisa main-main ke Jakarta, Jemima mengadakan barbeque di rumah Tia sebagai kenang-kenangan terakhir mereka, khususnya sebagai rekan kerja. Sayangnya, Yusuf tak bisa ikut. Alasannya memiliki acara lain, tapi sebenarnya Jemima tahu jika pria itu sedang menghindari dirinya. Awal ketika ia tolak, Yusuf baik-baik saja karena Jemima belum katakan perihal rencana pernikahannya. Tapi setelah ia beritahu di grup 2 hari yang lalu, pria itu jadi jaga jarak padanya. Mungkin sadar jika tak lagi ada ruang di antara mereka untuk bersama? Entahlah, Jemima tak mau ambil pusing karena mengurusi Abiasa saja kepalanya sudah pening. Pesta melepas masa lajang banget ya. Sayangnya Yusuf nggak bisa Kamu mau ikut lembur juga, Fatma? Langsung menoleh pada Abiasa yang interupsi ucapannya, Fatma langsung cengengesan. Enggak, Pak. Ini mau pulang. Lalu meringis ketika menatap Jemima yang lagi-lagi harus menahan tawanya. Gue balik. Jemima hanya mengangguk dan menatap kepergian Fatma yang melangkah terlalu cepat sebelum Abiasa benar-benar membuat wanita itu lembur. Lama sekali kamu. Ketemu Edzar apa kencan dulu sama Yusuf? Ih, si Tiran yang masih saja menganggap ia dan Yusuf menjalin hubungan, padahal sudah dikatakan jika ia akan menikah dengan pria lain itu. Jemima memandangnya dengan delikan tak percaya. Nungguin Edzar yang pamit dulu ke istrinya, Pak. Kenapa sih terus membahas Yusuf? Padahal dia saja sudah menolak pria yang masih tak bisa ia percaya benar-benar menaruh hati padanya. Padahal di kantor ini banyak yang lebih cantik dibanding dirinya. Lebih langsing pula. Biaya makannya juga lebih irit. Tapi mengapa malah jatuh hati padanya yang dari segi makan saja butuh modal tak sedikit? Saya kan bilang, saya mau nikah. Kamu benar-benar akan menikah. Abiasa kok terkesan meragukannya ya? Setelah memberi ia saran paling masuk akal bagi pria itu untuk tak menikah saja, lalu setelahnya tak sama sekali pernah membahas perihal keputusan pengunduran dirinya, tiba-tiba pria ini kembali mengungkit tentang pernikahannya, seolah obrolan yang lalu tak pernah ada. Nanti kalau undangannya jadi, Bapak orang pertama yang menerima undangannya, dan itu langsung saya kirim ke Bapak, bukan undangan digital. Jemima lalu menyalakan komputer yang berada dalam mode sleep. Dia tak tertarik membicarakan hal pribadinya lagi dengan Abiasa, karena ujung-ujungnya dia yang akan emosi sendiri. Kabari saja nanti. Jemima menghela napas berat. Apa Abiasa tak bisa membaca mimik wajahnya yang enggan melanjutkan perbincangan soal pernikahannya dengan pria ini? Karena semenarik apapun obrolan yang mereka bicarakan akan jadi terasa menjengkelkan jika Abiasa sudah memberi respon. Tentu, Pak. Lalu netra bulatnya jatuh pada Abiasa yang bahkan berbicara tanpa memandang ke arahnya. Perceraian kamu. Tentu? Ya? Apa? Jemima menutup bibirnya rapat-rapat untuk tenangkan diri setelah mendengar ucapan Abiasa yang terlalu di luar akal sehat manusia.
Oh ya ampun, Jemimah lupa jika pria yang kini mulai menatapnya dengan sorot tak minat itu bukanlah manusia, tapi persilangan kera dan setan. Doanya baik sekali ya Pak. Jemimah mengepakkan tangannya dengan kuat. Tahan Mima, jangan ngamuk. Tentu, karena saya ingin mensejahterakan karyawan saya walaupun dia seperti tidak tahu terima kasih dengan keluar tiba-tiba. Tiba-tiba, Jemimah hampir jatuhkan rahangnya ke lantai. Bagaimana bisa si pria itu katakan ia mengundurkan diri tiba-tiba jika saat ini saja dia masih bekerja? Ya Allah, beri hamba kesabaran yang lebih lebar. Please, jangan cuma pantatku aja yang dilebarin. Jemimah ingin sekali mencakar wajah sok ganteng Abiasa sekarang. Bersyukurlah karena tidak ada bos sebaik saya. Kepercayaan diri dan Abiasa yang seperti paket tak terpisahkan. Sayangnya hanya si Tiran saja yang merasa seperti itu. Bahkan setan saja mengundurkan diri dari kategori makhluk terkejam jika ada Abiasa di dalam nominasinya. Tapi saya nggak ada niat untuk cerai, Pak. Sebenarnya apa sih yang dirinya dan Abiasa perbincangkan? Jemimah belum menikah. Dia dan Daria bahkan belum pernah bertatap muka secara langsung. Tapi belum apa-apa sudah bicarakan tentang perceraian mereka? Itu yang sepupu saya bilang saat dia mau menikah. Tapi sekarang dia sudah jadi janda. Abiasa sialan.